Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Raja Penidur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Sang Raja Penidur. Hari ini kita akan membahas tentang ayam geprek. Mari kita cari ayam gepreknya dulu. Yuk, jalan. Oke sobat, sebentar lagi kita sampai di tempat ayam gepreknya. Nonton kerja. Nah, karbohidratnya ada 0,1 gram. Oke. Apakah sama antara dada atau bagian ayam yang lain? Tentu tidak. Nah, berbeda dengan paha. Paha ayam itu memiliki kadar kalori lebih tinggi dibanding dengan bagian dada. Nah, biasa untuk orang diet kita menyarankan untuk dada. Nah, untuk paha itu ada sekitar 360 kilokalori. Nah, perlu kita ketahui, lemak yang ada di ayam ini ketika belum dimasak itu sekitar, tadi kita hitung sekitar 16,8 gram. Nah, ketika terjadinya penggorengan, ternyata suhu panas dari proses penggorengan itu dengan minyak itu menghasilkan yang namanya lemak trans. Jadi kadar air di dalam ayam ini diubah berubah menjadi lemak trans namanya. Nah, lemak trans dari minyak sayur ini bisa membuat dari ayam yang tadinya berkalori rendah itu bisa membuatnya menjadi berkalori tinggi, bahkan bisa mencapai 64% lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, kalori yang dihasilkan itu bukan hanya dari ayam saja, tapi juga dari bagian tepungnya. Nah, bagian tepung bungkus ini juga menambah jumlah kalori yang ada di ayam ini. Baiklah, selanjutnya tadi kita sudah membahas ayam geprek. Nah, ayamnya sudah kita bahas berapa kadar kalorinya. Nah, sekarang kita bahas juga yang bagian utamanya itu nasinya. Jadi, tadi di ayam itu kalorinya sekitar 298 kalori. Di nasi, nasinya lagi, nasi ini satu porsi itu lebih kurang sekitar 2 atau 3 centong datar. Itu per ini lebih kurang 100 gram. Itu kadar kalorinya itu sekitar 204 kalori dengan perincian 2% lemak, 89% karbohidrat, dan 9% protein. Oke? Nah, itu perinciannya dari 204 kalori tadi. Nah, bayangkan jika Anda memakan ayam geprek itu
dengan 2 porsi nasi. Nah, 2 porsi nasi berarti ya kalikan 2 aja untuk nasinya, jadi 204 kali 2 berarti 408 kalori yang Anda konsumsi sekali makan. Oke. Selanjutnya ada selada, sayuran. Nah, sayuran ini bukan berarti dia tidak memiliki kalori, tetapi di dalamnya juga terdapat kalori. Nah, 8 kalori dengan rincian 0,6 protein dan 1,5 karbohidrat. Oke. Kemudian dalam timun. Nah, ini timun. Timun ini juga memiliki kalori, yaitu sekitar lebih kurang 15 kalori. Terus sekarang juga ditambah dengan tempe dan tahu. Nah, berapa banyak ada kalorinya? Jadi kita perkirakan dalam 1 porsi ayam geprek ini lebih kurang kalorinya sekitar 550 kilokalori dengan rincian 298 ditambah 204 kalori ditambah 8 kalori, 15 kalori. Dan juga jangan lupa ini ada sambal. Nah, sambal ini bentuknya biasa, kita perkirakan oh ini tidak ada lemak ya, tidak apa ya, tapi di dalam ini juga terdapat kalori. Nah, kalorinya itu lebih kurang sekitar 25 kalori. Oke. Nah, setelah kita jumlahkan lebih kurang hasilnya sekitar 550 kalori. Itu untuk ayam geprek dengan 1 porsi nasi. Oke. Nah, untuk kebutuhan kalori pria dewasa itu lebih kurang per harinya 2.500 kalori. Untuk wanita lebih kurang 2.200 kalori. Nah, bayangkan untuk sekali makan porsi kecil ini saja kita sudah menghasilkan sekitar 1/5 dari kebutuhan kalori per hari. Itu belum termasuk jika kita makannya dengan menggunakan es teh, tentunya kalorinya jadi lebih banyak. Oke. Nah, jadi untuk 1 porsi kecil ini kita sudah memenuhi 1/5 dari kebutuhan kalori per hari untuk pria dewasa. Untuk perempuan ya tentunya ini juga jauh lebih banyak. Itu kebutuhan wanita itu sekitar 2.200 dan kita sudah mengisinya sekitar 500. Nah, itu sudah hampir 1/4 dari kebutuhan tubuh per hari. Oke. Terus juga kita berpikir ternyata kebutuhan kita kan 2.500 dan kita baru ngisi 550. Oke lah, kan masih ada sekitar 2.000, kurang dari 2.000 kilokalori. Berarti kita masih aman. Belum tentu. Kenapa? Karena kalori bukan hanya dihasilkan dari makanan seperti ini, tapi juga makanan yang biasa aja seperti sayuran aja, ini juga menghasilkan kalori. Nah, semua yang kita makan itu ada kadar kalorinya tersendiri. Belum kita jajan, apakah itu gorengan,
pencernaan. Menurut sebuah tes yang dilakukan pada ayam broiler, ditemukan bahwa daging ayam 97% mengandung kuman dan bakteri berbahaya. Kebal antibiotik. Ayam broiler memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Oleh sebab itu, mereka diperkuat dengan antibiotik atau zat kimia lain. Ini bisa berpengaruh pada tubuh manusia.